Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di pada sesian video kali ini. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol karena udah lama nggak ngobrol-ngobrol ya. Tapi pastinya cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya ya. Namun sebelumnya saya mau promosi dulu ya. Teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin aja, masih ada stok buku di tempat saya sekitar 100 buku lagi ya. Teman-teman dimanapun berada di Singapura, Malaysia, Brunei, di Taiwan, Hong Kong bisa order buku ini. Nanti langsung saja order ke WA yang nanti saya berikan di bawah video ini di sini ya. Eh, Cantumkan tempat Anda berdomisili, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa tempat Anda tinggal. Nanti biar kami cek ongkos kirimnya berapa. Nanti tinggal teman-teman bayar harga buku plus ongkos kirim ke rekening yang akan saya berikan. Dan insya Allah begitu Anda bayar, keesokan harinya ataupun pada hari itu juga akan kita kirimkan bukunya. Oke teman-teman, kita mau cerita-cerita ya. Nah ceritanya, ya alhamdulillah teman-teman, saya mau berbagi kisah ya. Alhamdulillah berkat penjualan buku ini, dari hasil penjualan buku ini saya sudah bisa membeli satu motor Scoopy ya, Scoopy baru. Tapi udah lama sih saya belinya, sekitar bulan Januari lalu saya sudah beli. Mungkin saya baru post sekarang ini ya. Coba ya, ini saya kasih videonya. Nah teman-teman, ini motor ya saya beli itu dari hasil nge-YouTube dan jual buku teman-teman. Oke, terima kasih. Nah ini dia motornya. Nah ini dia. Saya beli waktu itu Januari 25 Januari 2021. Oke, udah lihat kan teman-teman motornya. Jadi itu motor saya beli cash ya. Kalau nominalnya itu saya beli waktu itu harganya 18 juta. Alhamdulillah 18 juta saya beli cash. Alhamdulillah ya, itu saya belinya bulan Januari tanggal 25. Sekarang udah bulan berapa? Sekarang bulan April ya. Jadi udah sekitar 3 bulan lebih itu motor saya beli, tapi belum pernah saya posting, belum pernah saya infokan kepada teman-teman. Mungkin sekilas tapi tidak dipublish gitu ya. Jadi memang itu motor murni dari hasil penjualan buku ini. Terima kasih teman-teman ya sudah apa ya sudah memberikan dukungan terbaik, sudah mau membeli buku ini dan sehingga buku ini sangat luar biasa, sangat laris di pasaran. Dan hasil pembeliannya saya sudah bisa beli motor, sudah punya motornya agak lebih bagus. Dulu saya punya motor juga, cuma motor butut ya. Motor butut ya yang tek 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 gitu bunyinya ya, apalah. Saya cuma masih sering juga diledekin sama teman-teman, kamu ya YouTuber, kamu punya uang penghasilan sekian kok nggak beli motor aja sih. Iya memang saya kalau untuk beli motor dari hasil penghasilan YouTube sudah punya ya, sudah ada. Cuma gimana ya, karena saya itu masih mengalokasikan uang saya itu untuk hal yang buat saya lebih prioritas. Ada hal yang lebih prioritas daripada hanya sekedar beli motor gitu. Jadi mungkin untuk sedekah, untuk yang lain-lain gitu kan. Jadi alhamdulillah, jadi karena Allah kasih income dari hasil tambahan, dari penghasilan dari YouTube dapat, dari buku juga dapat. Nah dari hasil buku inilah akhirnya saya berani memutuskan untuk beli motor. Mungkin kalau bagi orang lain membeli motor itu udah hal yang lumrah gitu. Tapi buat saya ya, buat saya yang memang bukan berasal dari keluarga orang kaya, saya ini dari kecil sudah hidup, boleh dikatakan hidup yang sangat sederhana ya. Ibu saya meninggal saat saya masih SMP kelas 1. Waktu itu saya SMP di SMP Negeri 3 Kota Padang Sidimpuan di Tapanuli Selatan. Kemudian SMA saya di sekolah di SMA Negeri 2 Padang Sidimpuan di Tapanuli Selatan waktu itu ya. Jadi ayah saya meninggal di Padang Bolak, tepatnya di kota di Sipupus ya, di Padang Bolak di Sipupus. Kalau orang Kabupaten Padang Lawas pasti tahu kota Sipupus itu seperti apa. Ayah saya meninggal di sana. Bukan meninggal di Padang Sidimpuan, meninggalnya di rumah sakit ya. Tapi kami pernah tinggal di Sipupus waktu itu. Meninggalnya di rumah sakit umum Padang Sidimpuan itu sekitar bulan Oktober 2001. Jadi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, waktu itu kami masih kecil-kecil, orang tua kami sudah meninggal dunia. Jadi ya kebayang deh, hidupnya sangat sederhana. Jadi adik-adik saya juga masih kecil-kecil. Jadi waktu itu di saat itulah saya mulai merantau ke Batam untuk
istilahnya merubah nasib gitu. Dan alhamdulillah di Kota Batam ini saya banyak belajar, dan alhamdulillah juga saya sempat kuliah di Yogyakarta selama lebih kurang 4 tahun, dan di situ juga saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dan ilmu salawat ini, ya, ilmu mendawamkan salawat itu justru saya mendapatkannya di Yogyakarta semasa saya kuliah. Jadi pelajaran berharga yang saya dapatkan itu bukan pelajaran mata kuliahnya, bukan pelajaran ilmu komputer, bukan pelajaran ilmu pemrograman, bukan, tapi pelajaran ilmu tentang salawat, ilmu tentang menghadapi cobaan, ataupun ilmu tentang bagaimana menyikapi hidup dengan amal-amal agama, dengan amal salawat, dengan amal membaca Al-Quran begitu. Akhirnya Allah selesaikan semua problem tersulit saya. Saya kalau ditanya, apakah kamu pernah merasakan kehidupan yang paling tersulit? Ya pernah. Di Yogyakarta waktu semasa saya masuk kuliah, mungkin sudah pernah saya kisahkan sebelumnya di video-video yang lain, tapi mungkin sebagian besar teman-teman tidak mungkin belum menyaksikannya ya. Jadi waktu itu saya di Yogyakarta, boleh dikatakan kehidupan saya sangat memprihatinkan. Ya bagaimana mungkin saya seorang mahasiswa, bagaimana mungkin ya seorang mahasiswa untuk bisa bayar kuliah saja susah, jangankan untuk bayar kuliah, untuk makan aja susah gitu. Tapi dalam kondisi yang yatim piatu, tidak ada yang mensupport dana, dalam kondisi yang memang tidak bekerja juga gitu. Dan itu yang buat saya itu amazing itu hal yang luar biasa. Saya pernah mendengar orang-orang yang susah bisa hidup berhasil, bisa hidup sukses itu manakala mereka berjuang dengan mungkin menantang hidupnya dengan bekerja keras, harus mencari nafkah sekuat mungkin, sekeras mungkin. Ya itu buat saya itu hal yang biasa, karena di mana-mana kita bisa mendengar cerita seperti itulah. Tapi yang cerita tentang kisah seseorang yang bisa menantang hidup dengan cara hanya dengan mengamalkan agama saja tanpa bekerja, nah itu yang saya rasakan. Saya tidak bekerja sama sekali, karena bukan saya nggak mau bekerja, memang kondisi waktu kuliah dengan jam pekerjaan juga tidak memungkinkan. Kalau saya bekerja pasti saya nggak bisa mengikuti kuliah, atau ada salah satu yang harus saya tinggalkan. Atau kalaupun saya bekerja pun memang gajinya tidak mencukupi. Bayangkan kalau di Yogyakarta itu upah minimum kota itu sangat rendah. Misalnya kita jaga warnet ya, untuk kalangan mahasiswa itu jaga warnet itu digaji per bulannya hanya 400.000. Sementara biaya kuliah itu bisa mencapai 3 juta lebih. Jadi saya bekerja pun pasti juga nggak ketopang itu biaya kuliah dan biaya hidup gitu. Jadi ya karena itulah saya memutuskan untuk banyak beramal. Jadi menyelesaikan masalah dengan beramal, banyak selawat, banyak istighfar, banyak membaca Al-Quran begitu. Dan akhirnya selesai. Nah, jadi waktu dulu saya pernah juga beli motor ya di zaman tahun 2005. Tapi waktu itu saya belinya kredit. Beli kredit ya. Jadi ambil motor di dealer, saya kasih uang muka 1 juta berapa gitu. Nah kemudian saya cicil per bulannya 500.000. Di zaman itu ya 500.000 itu terasa sangat sedikit. Istilahnya kalau saya punya gaji misalnya 900 ya, saya punya gaji cuma 900 waktu itu. Saya bekerja di koperasi, di salah satu koperasi di Batam gitu kan. Bukan koperasi riba ya, bukan itu, di koperasi koperasi karyawan itu kan, ada jual-jual kayak toko-toko jual makanan kecil, jualan kebutuhan untuk karyawan. Jadi saya sebagai staf koperasinya di situ. Waktu itu di PT Thomson di Muka Kuning di Batam waktu itu ya. Jadi itu gaji saya cuma 900.000 di zaman itu. Wah, biaya kuliah saya itu waktu itu saya sudah mulai kuliah juga. Per semesternya sudah 2.500.000. Ditambah lagi dengan saya harus bayar kredit motor itu satu bulannya 546.000 kalau tidak salah. Bayangin, kalau gaji 900 dikurangi 540 saja, tinggal cuma 300.000 lebih. Untuk satu bulan itu udah nggak cukup, nggak ada apa-apanya. Apalagi di Batam ini harga sangat tinggi ya, harga bahan makanan semua sangat tinggi. Kebayang dong, begitu susahnya saya waktu itu gitu. Sampai-sampai ya waktu itu sempat saya di PHK kerja, tapi motor saya belum lunas waktu itu. Nah, jadi saya bisa beli motor seperti ini
bisa membeli motor dengan uang cash itu sebuah apa ya, buat saya itu sebuah keajaiban besar. Kenapa? Karena hal yang tidak pernah saya alami sebelumnya gitu. Hanya dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan istighfar, dengan keberkahan amal-amal yang lain, Allah memudahkan saya untuk bisa beli motor dengan cash gitu, tanpa kredit sama sekali. Dan itu pun walaupun saya bayar cash pun masih sisa saldo di rekening saya masih cukup banyak. Nah, dan saya menceritakan ini kenapa? Bukan karena ingin saya pamer kepada teman-teman, bukan, tetapi hanya ingin berbagi inspirasi bahwa apa ya, Allah SWT bisa merubah sebuah keadaan dalam waktu sekejap saja. Yang dulunya saya istilahnya dalam kondisi yang sangat morat-marit, bahkan untuk makan saja susah, untuk beli sabun saja susah. Saat ini alhamdulillah saya bisa membeli motor cash. Itu luar biasa loh menurut saya, ya. Bayangkan ya, dulu saya katakan tadi, untuk beli nasi 10.000 saja saya susah. Untuk beli sabun seharga berapa ya, 3.000 atau 5.000 perak, itu saya nggak bisa. Pernah saya suatu kondisi saya nggak bisa. Tapi manakala saya menghadapi keadaan itu, misalnya saya mau mandi nih, sabunnya saya lihat udah mau habis, ya Allah, uang udah nggak ada lagi. Saya doa tuh nanti sama Allah, ya Allah, aku mau mandi ya Allah, besok ini sabun ini paling bertahan hanya 3 hari lagi ya Allah. Aku mohon kau berikan aku rezeki agar aku bisa beli sabun ya Allah. Saya bilang begitu doanya. Sambil saya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sampai saya dawamkan itu 1000 kali. Ditambah lagi nanti saya salawat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling 1000 kali. Ditambah lagi nanti, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu saya dawamkan 1000 kali. Nah, itu kalau sudah saya dawamkan seperti itu, biasanya sih ada aja tuh rezeki yang datang tak terduga. Nah, pernah suatu kali ya, saya pergi ke malam Sabtu Jari atau malam markas ya. Kebetulan kita setiap malam Jumat ada namanya malam markas atau malam pengajian di Masjid Baitur Rahman di Kupang sini. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2016 atau 17 ya, sekitar segitu. Nah, waktu itu saya pulang dari itikaf di malam markas itu pagi hari, nyampe di rumah itu sekitar jam-jam 7-an lah, jam 7 kurang gitu. Nah, waktu itu kan saya masih tinggal di musola. Saya masih hidup memprihatinkan, masih numpang tinggal hidup di musola waktu itu ya. Nah, kemarinnya saya sudah doa seperti itu, minta agar Allah kasih uang, kasih rezeki agar saya diberikan dengan mudah bisa beli sabun, bisa beli makan. Itu pas saya pulang ya dari malam markas waktu itu, ada satu orang, ternyata ada satu orang yang nungguin saya, ya. Jadi begitu saya pulang, Mas, kok dari mana aja, saya tungguin loh dari tadi. Ternyata dia sholat subuh di musola itu, tapi nggak lihat saya, lalu dia tungguin sampai pagi, sampai jam 7 gitu. Saya dari Sekupang, ada pengajian, saya bilang begitu. Oh iya, akhirnya cerita beberapa menit kemudian dia pulang, lalu, Mas, ini ya ada rezeki sedikit, dia masukin ke kantong saya. Saya lihat ada uang 100.000 ya, 100.000. Waktu itu walaupun 100.000 ya, itu saya sudah merasa sangat gede banget, itu udah besar banget. Kenapa? Ya memang saya nggak punya uang sama sekali. Boro-boro beli yang lain-lain, beli sabun aja 3.000 perak nggak punya. Jadi uang segitu itu saya bisa beli sabun, bisa beli makan ya. Syukur, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah waktu itu. Nah, waktu itu saya sudah lulus sarjana loh, ya, sudah lulus S1 dari Yogyakarta waktu itu. Tapi saya melamar pekerjaan, tak satu perusahaan pun yang menerima saya dengan alasan tidak berpengalaman. Jadi kalau kita melamar pekerjaan ke perusahaan itu kan harus ada minimal pengalamannya 2 tahun ya, ada 3 tahun gitu, experience ya. Sementara saya cuma mengandalkan ijazah saja, tidak ada pengalaman kerja di bidang itu gitu. Waktu itu saya merasa sangat terpukul sekali, sangat sedih. Saya sudah menghabiskan waktu banyak untuk kuliah, saya sudah punya gelar bagus, ternyata nganggur juga, ternyata nggak bisa survive. Orang-orang lain mencibir saya, kamu sarjana, buang-buang waktu, kuliah bertahun-tahun, tapi akhirnya hanya tinggal di musola.
tapi akhirnya makan aja, beli makan aja kamu nggak bisa, malu-maluin dong, sarjana nganggur. Ya itu, dan itu bertahun-tahun, nggak cuma kalau orang biasanya kan lulus kuliah nganggur paling 6 bulan, paling paling setahun ya. Itu sampai 3 tahun loh begitu. Saya ngelamar kemana-mana nggak ada yang terima gitu ya. Dan pernah juga saya menjadi guru honorer waktu itu, guru honorer di sebuah SD di sini, di dekat sini. Tahulah guru honorer itu berapa sih gajinya? Waktu itu saya cuma digaji 500.000 per bulan. Dan itu saya nggak sampai sebulan saya sudah berhenti dari situ. Karena waktu itu apa ya namanya, sekolahnya juga sekolah swasta ya. Jadi waktu itu saya seperti tidak dihargai ketika mengajar. Pernah suatu kali ya, ceritanya begini, pernah suatu kali ketika saya mengajar di SD itu, ada satu orang anak namanya Aurel begitu ya. Mirip dengan nama artis kan. Jadi saya tanya, "Nama kamu Aurel?" "Ya, iya Pak," katanya. "Wah, nama kamu mirip nama artis ya," saya bilang gitu. Cuma gitu doang. Lalu kemudian dia itu nggak si anak itu pulang ngelapor ke bapak ibunya. Saya dibilang sama bapak guru tadi nama saya kayak artis," katanya gitu. Terus bapaknya marah, nelfon ke kepala sekolah. "Tolong ya, itu guru yang ini tolong dididik dengan benar, dinasehatin agar jangan sembarangan menyamakan anak saya dengan artis dengan ini." Ngomong gitu orang tuanya coba. Lalu saya diminta datang ke kantor kepala sekolah waktu itu, diinterogasi. "Benar kamu mengatakan yang tidak kepada anak didik kamu, kepada murid?" "Nggak ada Pak, saya cuma ngomong gitu biasa aja. Saya rasa gitu kan cuma bercanda. Apa itu kesalahan yang fatal?" Kan gitu. Jadi itu. Nah, kemudian karena saya merasa direndahkan seperti itu kan waktu itu ya. Jadi saya ketika anak itu keesokan harinya datang lagi, saya bilang, "Kamu ngomong apa ke orang tua kamu? Emang saya ada merendahkan kamu? Atau saya kenapa kamu begitu? Kamu kalau macam-macam sama saya ya, kamu coba lihat aja nanti. Kamu nggak saya izinkan masuk di kelas saya." Saya bilang begitu. Ya saya orangnya tegas memang ya. Jadi namanya anak SD mungkin belum bisa menerima hal-hal tegas seperti itu gitu kan. Maksud saya supaya dia introspeksi dan supaya dia sadar gitu waktu itu. Oh, itu langsung dia melapor lagi kepada bapaknya, ibunya. Dan itu bapak sama ibunya itu datang ke sekolah, interogasi saya. Dan anehnya pihak kepala sekolah waktu itu sempat tidak sangat juga tidak membela saya sama sekali. Jadi saya terus terang aja saya bilang tegas sama ibu kepala sekolah. Sampai saya diomongin gini sama ibunya, ibu kepala sekolah waktu itu, ibu ketua yayasannya. "Bapak ini," katanya, "Bapak kalau belajar," saya waktu itu kan bidang studi saya ngajar di sekolah itu adalah bidang studi matematika ya. Jadi saya ngajar matematika untuk anak SD waktu itu. Jadi hanya ngajarin matematika aja. Tapi ketika saya mengajar matematika, saya selalu menyelipkan dakwah saya. Saya mengingatkan anak-anak untuk menjaga sholat, untuk menjaga ibadah. Nah, biasanya saya tanya anak-anak tuh kalau pagi, "Siapa tadi yang sholat subuh? Siapa yang tidak sholat subuh? Begini loh siksaannya kalau kita sholat." Saya selipkan dakwah saya kan gitu. Terus suatu kali juga saya pernah jengkel melihat di sekolah itu ada ada seperti upacara bendera ya, yang mana yang berdoa itu perempuan, siswa perempuan yang berdoa. Kan masih ada siswa laki-laki sih ya, masih ada siswa laki-laki tuh. Jadi saya bilang ke anak-anak, "Siapa sih yang pilih untuk baca doa itu?" "Oh, ibu sana Pak," katanya gitu. "Kok kalian mau ya?" Setahu bapak ya, semasa saya sekolah dulu waktu dari sejak SD sampai saya kuliah, tidak pernah yang namanya baca doa itu perempuan, selalu laki-laki, terkecuali kalau laki-laki tidak ada lagi. Saya bilang begitu. Di Istana Presiden juga kalau lagu upacara, semua yang baca doa laki-laki, mana ada perempuan. Apalagi menurut ajaran Islam ya, yang saya tahu gitu. Jadi saya sarankan kalau lain kali mana tahu ada ibu-ibu yang menjuru kalian berdoa perempuan, kalau bisa jangan mau, saya bilang begitu. Itu semua melapor ke orang tua, melapor ke kepala sekolah juga, apa-apa dikit-dikit dilaporin gitu kan. Pas waktu orang tua itu datang ingin menjumpai saya waktu itu, kemudian orang tua marah. "Bapak ya kalau ngajar bidang studi aja, jangan anak-anak kami diajarin aliran sesat," katanya.
Jadi saya dituduh mengajarkan anak-anak sekolah aliran sesat, padahal saya tidak mengajarkan apa-apa tentang aliran sesat. Aneh ya. Eh, kepala yayasan, ketua yayasannya juga gitu. Hai, iya Pak, Bapak kalau ngajar matematika, mending ngajar matematika aja. Kenapa kok harus mengajarkan anak-anak, mengajak anak-anak untuk mengajar hal-hal yang tentang kesesatan? Saya tanya, kesesatan seperti apa yang dimaksud Bapak sama Ibu? Saya bilang, Bapak melarang anak-anak membaca doa. Lah, saya tidak melarang, saya cuma menyarankan bahwa yang seyogyanya yang membaca doa itu yang laki-laki, bukan perempuan. Saya bilang begitu. Ya, singkat ceritanya begitulah, mereka tetap pada bersikeras. Ya terserah saja. Saya bilang, saya demi Allah saya bilang, saya dikeluarkan sekarang pun saya nggak ada masalah. Udah gaji cuma 500.000 kok. Saya di sini bukan untuk mencari uang sebetulnya, karena saya ingin mengasah keterampilan saya mengajar, itu saja. Saya bilang gitu. Singkat ceritanya, iya, akhirnya itulah saya berhenti dari mengajar. Itu suka duka menjadi guru honorer, dan sangat menyakitkan hati. Udah penghasilannya nggak seberapa, saya dimaki-maki, dihina-hina lagi. Dan alhamdulillah dengan kesabaran saya ya, alhamdulillah sekarang ini saya justru berubah, bukan cuma 180 derajat, tapi 360 derajat. Karena alhamdulillah ya, ini teman-teman sorry ya, dari penghasilan YouTube pun alhamdulillah itu sudah bisa di atas gaji rata-rata ya, di atas 10 juta, bahkan 15 juta saya pernah terima, 16 juta di atas itu saya terima, ditambah lagi dengan income dari penjualan buku. Nah, ini untuk penjualan buku yang saya terima bonusnya beberapa bulan yang lalu, itu saya pernah dapat ya dari perusahaan penerbit itu 20 juta sekian, 20 juta ya, belum lagi dari hasil penjualan saya pribadi. Alhamdulillah per bulannya kalau di total di keakumulasi itu bisa mencapai di atas 20 juta per bulan ya. Bahkan pernah 30 sampai 40 juta per bulan. Nah, ini saya rasa merupakan sebuah amazing gitu. Mungkin penghasilan ini adalah penghasilan yang tidak seberapa dibanding dengan YouTuber yang lain, dibandingkan dengan orang-orang kaya yang lain, itu adalah hal yang tidak seberapa. Tapi saya sangat mensyukuri itu ya. Teman-teman yang mungkin berpenghasilan ratusan juta sampai miliaran, yaitu ini penghasilan saya nggak ada seberapa. Tapi di sini saya menceritakan bukan untuk pamer ya, bukan, tetapi untuk sebagai inspirasi bagi teman-teman semua, inspirasi bahwa sebenarnya ya kesusahan hidup itu bukan tergantung pada zaman ya. Kita lihat sejak zaman penjajahan ya. Zaman penjajahan di Indonesia sudah susah. Kemudian zaman SPKI, zaman PKI tahun 60-an juga sudah susah. Zaman Orde Baru juga susah. Kemudian zaman reformasi di mana ada krisis moneter juga susah. Zaman apalagi sekarang, zaman corona susah juga. Semua zaman susah semua. Yang dari dulu yang mana ada zaman, apalagi kalau zaman waktu itu masuk harga bensin dinaikkan, semua zaman semakin berat. Tapi yang saya ingin perlu jelaskan adalah bagi orang-orang yang ahli salawat, tidak ada zaman yang susah, semua mudah. Kemudahan itu datangnya dari Allah, bukan karena zaman. Mau zaman apapun dia, mau kita hidup dimanapun ya, kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan. Nah, itu saya ingin berbagi rahasia. Jadi bagaimana bisa saya dari yang nol sampai seperti ini, berpenghasilan puluhan juta, itu kok bisa gitu? Apa resepnya? Apa rumusnya? Ya resepnya itu hanya itu berbanyak salawat plus memperbanyak sedekah, ya, sedekah subuh, ya. Jadi sedekah subuh itu setiap hari. Nah, lakukan dulu hal yang kecil. Misalnya saya dulu mencoba perharinya rata-rata 50.000 per hari. Itu saya coba ya 50.000 per hari pada saat saya pagi hari habis sholat subuh, coba misalnya sedekah 50.000 per hari. Itu luar biasa loh. Hari itu juga dibalas Allah. Tiba-tiba ada yang beli buku tuh. Beli buku saya ini, beli buku saat ini. Pak Ustadz, saya mau beli buku. Oh ya. Oke, minta nomor rekeningnya, harganya berapa? Oke, saya kasih nomor rekening saya, kan nanti ditransfer. Kemudian ditransfer ke rekening saya. Nggak tahunya dikasih 1 juta. Terus saya tanya, ibu ini banyak banget, emang ibu mau beli buku berapa? Saya bilang, nggak apa-apa Pak Ustadz, saya mau beli buku 1, itu lebihnya untuk Pak Ustadz aja.
padahal cuma sedekah 50.000 Allah balas berlipat-lipat ganda. Nah kalau saya mendapat rezeki yang banyak seperti ini, saya keesokan hakinya saya tambah lagi jadi 100 atau 200.000 per hari, itu dibalas lagi, hampir rata-rata tiap hari begitu. Pernah juga sih memang agak lama nggak dibalas, cuma ya ketika saya dapat balasan itu luar biasa. Nah saya kasih rahasia lagi, ini ketika saya menerima uang penjualan buku ini, uang bonus dari perusahaan penerbit itu sekitar 20 juta, itu waktu itu nggak kebayang sama saya. Kenapa? Ya karena saya belum pernah dapat laporan berapa yang terjual, tapi memang laporan yang sebelumnya itu 6 bulan yang lalu itu saya cuma dapat 3 juta kok gitu. Nggak semeledak yang ini gitu kan. Tapi memang setelah saya terima bonus yang 3 juta itu yang dari perusahaan sebelumnya, itu saya setelah itu merutinkan sedekah subuh setiap hari, sekian setiap hari, tapi agak lama nggak dibalas. Nah ketika saya dapat balasan inilah saya kaget, wow ternyata 20 juta sekali kasih gitu. Itu keberkahan sedekah, keberkahan salawat. Nah begitu teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin ada yang berkomentar, Pak tapi kan saya nggak punya banyak uang sebanyak itu, sebanyak Bapak mau bersedekah. Ya dimulai dari yang kecil dulu. Kalau Anda punyanya cuma 100 perak, ya nggak apa, 100 perak aja dulu. Nah nanti lama-lama naikkan lagi jadi 1.000, jadi 10.000, jadi 5.000, jadi 15.000, jadi 30.000, jadi 50.000, jadi 100.000, jadi 400.000 per hari gitu. Ada loh orang yang bisa bersedekah sampai 10 juta per hari, ada. Pernah dengar nggak kisahnya? Ada. Nah itu dia. Nah, singkat cerita, kita tidak akan miskin dan tidak akan jatuh kesusahan kalau kita banyak bersedekah dan banyak bersalawat. Nah itulah rahasianya. Nah, kenapa? Kalau dari segi logika sih ya, saya nggak diterima di perusahaan bekerja, saya hanya itu nggak logis. Bagaimana bisa saya nggak bekerja di perusahaan tapi punya penghasilan beberapa kali lipat lebih tinggi dibanding orang-orang yang bekerja di perusahaan? Ya, bayangkan ya, saya kalau punya penghasilan 20 atau 30 juta atau 40 juta per bulan gitu kan, itu pastilah beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang kerja di perusahaan, pasti. Karena di sini saja UMK orang di Kota Batam ini, UMK upah minimum kapita itu hanya 4 juta sekian. Itu yang paling terendah itu. Ditambah lagi apa lagi? Misalnya kalau manajer yang paling tertinggi pun paling berapa sih? Manajer perusahaan itu. Mungkin 10 ya, atau di bawahnya lah gitu. Paling segitu. Nggak sampai yang di atas 10 saya rasa gitu. Nah itu dia yang saya merasa keberkahan, dan sekarang ini justru saya bersyukur sekali saya tidak diberikan pekerjaan di perusahaan, sehingga saya tidak terikat. Saya mau kemana pun bisa, mau ngapain aja bisa, mau beli apapun bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, itu kisah saya hari ini. Mungkin next time ya kita bisa cerita-cerita lagi. Teman-teman, ini ceritanya kira-kira menarik atau enggak sih? Kalau kira-kira menarik, mungkin saya akan sambung cerita-cerita saya yang lain, tentang kisah-kisah saya yang lain. Tapi kalau nggak menarik, ya udah saya tutup saja sampai di sini. Nanti berikan di kolom komentar ya, Pak Ustadz, menarik sekali ceritanya ya. Pak Ustadz, ceritanya kurang menarik, nggak enak, gini-gini. Tolong diberikan komentar ya. Kalau seandainya memang banyak yang berkomentar, ini cerita menarik banget Pak Ustadz, begini-begini, nanti saya akan ulas lagi cerita-cerita saya yang lain yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, bisa untuk memberikan testimoninya ke saya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insyaallah saya akan segera menayangkan. Dan jangan lupa di order buku ini ya. Oke. Insya Allah lain kali kita sambung lagi kalau nanti banyak yang memberikan komentar bahwa kisah yang saya sampaikan ini adalah menarik untuk didengarkan, menarik untuk disimak, dan bisa menjadi inspirasi. Tapi kalau seandainya tidak, ya mungkin saya akan berbagi cerita yang mungkin saya akan menayangkan tayangan-tayangan yang lain yang membuat teman-teman lebih senang mendengarkannya. Sampai berjumpa pada kisah-kisah saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.